Saudaraku, ketahuilah, seandainya manusia ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia takkan mampu menghitungnya. Walaupun seluruh air laut dijadikan tinta dan seluruh ranting-ranting kayu dijadikan pena untuk menulis anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia, niscaya tidak akan selesai. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya, kata Allah. Demikian banyak hadirin yang mulia, saudaraku, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, sehingga lupa menyempurnakan rasa syukur atas nikmat-nikmat itu. Bahkan kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki sering digunakan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar, kata Allah, tidak berterima kasih kepada Rabbnya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nasi sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang bisa memperdaya orang banyak, kata Rasulullah, yaitu kesehatan, as-sihhatu, wal faragh, dan waktu luang. Ketika melangkahkan keluar rumah, mengayunkan kedua tangan, menghirup nafas dalam-dalam, dan melayangkan pandangan pada sinar yang terang, pernahkah kita berpikir, saudaraku, dari mana semua ini? Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar semua fasilitas ini, setetes air atau setitik udara yang kita hirup dibayar dengan rupiah, dengan uang, berapa triliun uang yang harus kita miliki. Matahari yang setiap hari bersinar tidak pernah meminta bayaran, berbeda dengan lampu listrik yang setiap hari kita harus mengisi ulang. Bagaimana keadaan orang tidak bisa berjalan sehari-harinya, berada di atas kursi roda, hanya bisa duduk dan berbaring, setahun, 2 tahun, bahkan usianya dihabiskan di atas ranjang. Kehidupannya bergantung kepada belas kasihan orang lain. Demikian pula penderita penyakit asma contohnya, untuk menghirup udara segar ia harus berjuang menghirup nafas, sehingga udara yang berhasil dihirup ternyata keluarnya harus disertai dengan darah yang segar. Orang-orang beranggapan bahwa yang namanya modal itu adalah uang, emas, atau sawah ladang, dan merasa miskin jika tidak memiliki perkara-perkara yang tadi, sehingga melupakan modal yang besar, yakni fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan. Bahkan orang-orang rela mengorbankan seluruh kekayaannya untuk mendapatkan kesehatan agar jasmaninya sembuh. Orang yang sehat pun berusaha bagaimana agar jasmaninya sempurna dengan berbagai cara, melalui operasi plastik contohnya, atau dengan alat-alat kosmetik lainnya. Allah telah menyempurnakan jasad manusia di dalam rahim, diberi mata, telinga, mulut, hidung, tangan, dan kaki, dan di alam dunia tinggal memfungsikannya, bukan tempat untuk menyempurnakan jasad lagi, tetapi untuk menyempurnakan iman dan amal. Bagaimana berusaha agar panca indera ini memproduksi amal-amal sebanyak-banyaknya, walaupun hasil dari amal manusia tidak diperlihatkan semuanya di dunia ini, tapi akan diperlihatkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas perkara itu, saudaraku, sama-sama kita berjuang bagaimana kita ini berlelah-lelah sementara di dunia ini untuk mendapatkan nanti kebahagiaan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan, maka ini adalah letak kebahagiaan dan bagaimana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.